Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mafrizam dari kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang full subbab keempat dari buku Driving Theories from the Fact. Nah, di bab keempat ini akan membahas tentang Driving Theories from the Fact, bagian induction, yaitu menghasilkan teori dan fakta-fakta induksi. Nah, dalam ilmu filsafat terdapat dua utama dalam mengembangkan teori dari fakta-fakta yang ada dedukasi dan induksi. Dedukasi adalah proses penarikan kesimpulan yang melibatkan pemakaian premis-premis kebenarannya untuk mencapai suatu kesimpulan yang pasti. Sementara itu, induksi ini melibatkan penarikan kesimpulan yang lebih umum dari fakta-fakta khusus yang diamati. Nah, induksi memainkan peran penting dalam metode ilmiah. Dalam induksi ini juga kita dapat mengumpulkan data dan pengamatan khusus, lalu mencoba menarik kembali kesimpulan yang lebih umum berdasarkan pola-pola yang terlihat dalam data tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa kesimpulan yang ditarik melalui induksi ini tidak pernah bisa dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, karena ada kemungkinan adanya data baru yang bisa mengubah maupun memperluas pemahaman kita sendiri. Nah, salah satu contoh penerapan induksi ini dalam ilmu pengetahuan ialah hukum gravitasi Newton. Nah, hukum Newton ini mengamati gerak benda di bumi dan mengumpulkan data tentang gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan ini juga Newton ini mengembangkan hukum yang namanya gravitasi, yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta ini saling menarik dengan suatu gaya yang sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Nah, hukum gravitasi ini juga kemudian diuji dan diverifikasi melalui suatu eksperimen dan pengamatan yang lebih lanjut. Nah, namun penting untuk diingat juga bahwa induksi ini memiliki suatu keterbatasan. Kesimpulan yang ditarik melalui induksi ini hanya bersifat probabilistik. Nah, dan tidak mutlak. Selain itu, induksi ini juga rentan terhadap bias penyomaten dan generalisasi yang tidak akurat. Nah, metode induksi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu pertama ialah kemungkinan kesalahan induksi rentan terhadap kesalahan karena kesimpulan yang ditarik ini bersifat probabilistik, bukan absolut. Nah, ada kemungkinan juga adanya data dan dapat mengubah serta memanipulasi pemahaman kita sehingga kesimpulan yang ditarik ini melalui metode yang selalu terbuka untuk revisi. Nah, yang kedua yaitu bias pengamatan. Nah, bias pengamatan ini dalam induksi dapat dipengaruhi oleh bias pengamatan yang dapat mengarah pada generalisasi yang tidak akurat. Jika data yang diamati ini tidak memiliki variasi cukup, atau jika ada faktor yang mempengaruhi pengamatan ini, dapat suatu kesimpulan dapat ditarik melalui induksi dan juga dapat menjadi tidak akurat. Nah, yang ketiga yaitu justifikasi.
Induksi ini menghadapi justifikasi, yaitu bagaimana kita dapat membenarkan suatu kesimpulan yang ditarik secara induktif. Tidak ada metode yang dapat memberikan kepastian mutlak dalam induksi, sehingga ada kesulitan dalam memberikan dasar rasional yang kuat untuk kesimpulan tersebut. Nah, meskipun metode induksi ini memiliki keterbatasan, tetap menjadi alat penting dalam mengembangkan suatu pengetahuan dan pemahaman, baik itu dalam ilmu pengetahuan. Dalam praktiknya juga, metode induksi ini sering digunakan bersama dengan metode dedukasi untuk memperkuat dan memvalidasi temuan ilmiah. Nah, dalam konteks ilmiah, driving theories from the fact induction ini merujuk pada metode atau suatu proses di mana teori generalisasi ini dihasilkan berdasarkan pengalaman atau pengamatan fakta-fakta yang ada. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.